Saudara, telah terjadi aksi polisi tembak polisi di Mapores Solok Selatan, Sumatera Barat kemarin malam. Dalam kasus tersebut, Kabak Ops Polres Solok Selatan diduga menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan hingga tewas. Hari ini akan dilakukan pelepasan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat. Penembakan itu membuat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, tewas. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap pelaku yaitu AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan. Polisi telah meminta keterangan dari 2 saksi serta menyita barang bukti termasuk selongsong peluru. Kepada Kompas TV melalui pesan WhatsApp, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membenarkan peristiwa polisi tembak polisi di Mapores Solok Selatan. Kombes Dwi Sulistiawan menyebut ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Perkembangan akan disampaikan. Saudara, lalu apa pemicu kasus polisi tembak polisi di Mapores Solok Selatan, Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Rio, selamat siang. Apakah sudah ada perkembangan penyelidikan yang disampaikan pihak kepolisian terkait kasus polisi tembak polisi ini? Ya, Jihan dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwasannya saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang, tempat di mana jenazah dari korban, yaitu AKP Ruli yang dimayangkan, dan nantinya siang ini habis Jumat, itu rencananya akan diselenggarakan upacara pelepasan jenazah, dan jenazah akan dibawa ke rumah dukanya di daerah Makassar. Dan untuk perkembangan jauh ini dari hal yang sudah disampaikan oleh Kapolda Sumbar, itu Irjen Suharyono, menyampaikan bahwasanya peristiwa ini disebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak, antara AKP Ulil dengan AKP Dadang, terkait dengan penertiban tambang ilegal yang sudah dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan. Dan dalam hal ini memang Kapolda belum merinci apakah ini ada hal yang menyebabkan Dadang itu membacking atau apa, tapi sejauh ini dalam sampaian dari Kapolda Sumbar itu baru menyampaikan bahasanya AKP Dadang masuk dalam kelompok orang yang kontra terhadap penertiban yang dilakukan oleh Reskrim dari Polres Solok Selatan. Demikian, Jihan. Iya, Rio, saya tidak mendengar jelas suara Anda. Lalu apakah sudah ada informasi apa yang memicu kasus penembakan ini? Ya, terkait apa yang memicu kasus penembakan ini, sejauh ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan dalam hal ini pihak Polda Sumbar, itu Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, sudah menyampaikan bahwasanya perselisihan dipicu adanya penertiban galian C atau tambang ilegal yang dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan. Dalam hal ini Kapolda belum menyebut apakah AKP Dadang ini atau tersangka ini membacking salah satu dari tambang yang ditertibkan. Tapi dalam hal ini Kapolda menyebut bahwasanya AKP Dadang ini masuk dalam kategori orang yang kontra terhadap penertiban yang dilakukan oleh Reskrim Polres Solok Selatan di kawasan wilayah hukum Solok Selatan terkait keberadaan tambang ilegal. Demikian, Jihan. Ya, lalu apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan, Rio? Ya, rencananya memang dari tadi pagi itu pemulangan jenazah akan dilakukan di pagi ini, tapi sampai saat ini memang terjadi beberapa kali pengunduran, dan rencananya pemulangan jenazah korban ini akan dilakukan nanti setelah sholat Jumat, dan jenazah korban itu akan dilakukan di upacara pelepasannya di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, dan jenazah korban ini akan diterbangkan ke Makassar. Demikian, Jihan. Ya, sejauh ini sudah berapa banyak saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini, Rio? Ya, terkait dengan pengembangan penyelidikan, Kapolda Sumbar sudah menyampaikan bahwasanya tadi pagi dini hari itu tersangka AKP Dadang sudah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Dan dalam hal ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang berada di ruangan tempat di mana terjadinya di kawasan yang berada di TKP, yaitu di kawasan parkiran Polres Solok Selatan. Dan juga telah dilakukan permintaan keterangan terhadap Kapolres Solok Selatan sendiri. Dan sejauh ini baru 3, dan Kapolda Sumbar itu Irjen Suharyono menegaskan bahwasanya ini akan dituntaskan dalam 1 pekan. Jadi memang Kapolda menyebutkan bahwasanya ini akan disegerakan penuntasannya, dan targetnya adalah 7 hari. Demikian, Jihan. Bagaimana kronologi kejadiannya, bisa diceritakan? Ya, untuk kronologi kejadian berdasarkan keterangan dari Kapolda Sumbar memang menyebutkan bahwasanya AKP Ulil ini
bersama tim reskrim itu melakukan penertiban terhadap beberapa kawasan tambang ilegal yang berada di wilayah hukum Polres Solok Selatan. Itu tempatnya adalah tambang Galian C. Dan dari usai penertiban itu memang AKP Dadang itu mendatangi AKP dari Ruli Ulil ini. Dan dia mengintai setelah ketika kasat reskrim ini atau korban ini menuju ke kendaraannya, di sanalah dilepaskan tembakan oleh AKP Dadang. Dan dari keterangan Kapolda Sumbar itu ada 2 tembakan yang bersarang di bagian kepala dari korban. Demikian. Dian. Baik, penyelidikan masih terus dilakukan terkait dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat bertugas kembali.